Audrey King of the Jungle, Circle of Life atau siklus kehidupan. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang dimangsa, ada yang menjadi pemangsa. Hari ini kita akan membahas the predatory instinct of a prey and its predator. Mobil slip, soalnya nggak bawa mobil 4WD. Tukar mobilnya, ganti kita. Untung ada bala bantuan ya. Mangsa-memangsa sudah terjadi sejak awal evolusi makhluk hidup, di mana yang kuat yang akan bertahan. Contohnya, makhluk hidup akan makan dan saling memakan. Seperti tumbuhan dimakan oleh mamalia kecil. Mamalia kecil akan dimakan predatornya, mungkin reptiles, mungkin amfibi. Predator tersebut akan dimakan oleh predator lainnya lagi, dan seterusnya. Sampai pada akhirnya yang mati akan terurai menjadi debu dan juga tanah. Siklus kehidupan akan terus terjadi selama makhluk hidup bernafas. Hari ini kita akan belajar dari beberapa hewan di daerah Bandung, Jawa Barat. Seperti yang kalian tahu, gue pernah berkunjung ke Lembang Park and Zoo. Hari ini gue melepas kangen gue bersama predator yang paling top di Afrika. Gue teringat akan insting mamalia top predator. Kalau kita berbicara tentang top predator, pastinya mereka yang akan menguasai daerah dan menghajar mangsanya tanpa ada resiko bahwa dia ini akan kembali dimangsa. Kejadian mangsa-memangsa ini bukan berarti tidak mungkin berbalik. Ada hewan khas dari Jawa Barat yang akan kita explore. Bukan cheetah pastinya, tapi ini hewan endemik dari Pulau Jawa. Kita akan masuk kembali ke hutan, tapi sebelumnya gua berkunjung ke Curug Halimun, yang merupakan curug yang berada dalam kawasan PLTA Saguling, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat. Guys, akhirnya kita sampai di curug. Ya, air dari atas. Kolamnya gede. Cuma nggak tahu bisa nyebur nggak gue. Let's see. Gila, jauh banget ini dari atas ke sini. Jalan kaki anjir. Capek. Nice. Love it. Harus deres. Gila, dalam ini guys. Wah, ke sebelah sana dalam banget, parah. Widih. Wah, capek banget teman. Arusnya gios.
Susah banget. Di pakai pelampung. Jelek banget pakai pelampung. Safety bos. Ayo ayo. Pulang. Ya. Nah apa nih? Kagak kepentok batu kerang gue. Nah udah aman, dikit doang. Bohong. Kayak nyut gitu. Tai. Bukan keram yang kayak waktu itu. Ya iyalah. Kok tiba-tiba kambuh? Kita akan mencari predator yang bisa memangsa predator lainnya. Sesama predator, tapi salah satunya akan menjadi mangsa. Setelah beberapa jam mencari, akhirnya gue ketemu apa yang ingin gue explore, yaitu adalah Najas putatrix atau kobra Jawa. Ular merupakan salah satu hewan yang cukup ditakuti di dunia, terutama kobra. Keberadaannya cukup banyak ditemukan oleh masyarakat. Tapi banyak juga orang yang mencintai dan memiliki hewan ini sebagai peliharaan. Jenis-jenisnya pun sangat banyak, mulai dari yang gak berbisa sampai yang berbisa. Salah satunya adalah Najas putatrix atau kobra Jawa yang memiliki habitat di daerah hutan, sawah, bahkan permukiman warga. Nggak jarang orang kerap kali menemukan ular ini memasuki rumah mereka, dikarenakan banyak area pohon, sawah, dan rawa yang harusnya menjadi habitat, tapi sudah tergusur oleh manusia-manusia yang kurang bertanggung jawab dan menyebabkan hewan ini kehilangan tempat tinggalnya. Lihat, ada aliran air water stream tapi sedikit. Wah, artinya arusnya tidak terlalu deras dan kemungkinan ada hewan yang bersarang di sekitar sini. Yuk kita cari, King. Biasanya masih sore seperti ini, kita harus hati-hati, banyak hewan-hewan yang bersembunyi di antara ranting dan semak-semak. Jadi kita cari pelan-pelan, Kings. Ini dia aliran airnya, Kings. Kings, lihat. Itu ada kepala, Kings. Lihat nggak? Di ujung sebelah sana. Ada kepala. Itu kepala ular berbisa. Serem banget, Kings. Harusnya sih kita nggak usah deketin, tapi gue penasaran. Karena King of the Jungle, kita harus cari tahu itu hewan apa. Pelan-pelan. Boleh minta hook. Biar safety kita pakai hook. Karena kita nggak tahu karakternya seperti apa. Yuk kita datangin pelan-pelan sebelum kabur. Kameramen hati-hati. Kabur dia. Ini dia, Kings. Kabur, Kings. Wah. Sini kamu. Wah. Kabur dia, kepalanya mana ini? Wah. Dia masuk ke dalam lubang, Kings. Ya. Hati-hati kameramen. Oh my god. Ini dia tempat bersembunyinya. Dia susah banget keluar ini ya. Oke. Tapi dapat ini, Kings. Lihat. Lihat, Kings. Ini namanya kobra Jawa atau Najas putatrix, King. Lihat, dia nggak bisa diem banget. Oh my god. Dia lagi nggak ngembang nih. Tapi kalau ngembang ini berbahaya sekali karena bisa nyembur, guys. Ini salah satu kobra yang anti bisanya ada di Indonesia. Jadi populasinya juga cukup banyak. Kita bisa lihat bentuknya. Hati-hati, ini dia takut sekali ya sama gue kayaknya. Cabut dia. Kadang kalau dari atas seperti ini nggak kelihatan kalau dia kobra. Jadi kita bisa lihat ya, ini berbahaya sekali. Jadi tidak boleh kita pegang pakai tangan langsung.
harus diawasi dengan hook seperti ini. Dan ini yang paling sering menyebabkan gigitan guys, kalau kita lagi ke hutan. Ya, lihat, itu dia. Tenang, tenang nak. Are you okay? Tenang nak. Waduh, dia mau ngumpet terus. Ketahuan banget ini habitatnya Kings. Tuh ya. Jadi semburannya itu sangat berbahaya. Kenapa begitu? Karena bisa menyebabkan mata kita luka atau buta, dan rasa semburannya itu seperti kena beling di dalam bola mata kalian, Kings. Lihat. Itu dia. Ya. Jadi jangan pernah sekali-sekali free handle tanpa hook. Kayak begitu jangan pernah ya. Ini berbahaya sekali. Jadi tetap harus ada tongkat atau hook. Kalau tiba-tiba di dalam hutan kalian ketemu kobra seperti ini, cari tongkat ya. Seperti yang di bawah ini contohnya. Gua akan ambil. Ya. Untuk bantu kita menghandle kobranya. Oke? Look at that beautiful guy. Tuh. Nah, karena gua ada hook, gua kembali pakai hook, Kings. Tuh, lihat. Wow. Cantik banget ya. Wow, Najas Putatrix. Asli Indonesia, harus kita jaga keberadaannya. Oke? Nah, kalau berhadapan dengan Elapidae seperti ini, kita harus tenang dan kalem ya. Jangan membuat gerakan mendadak. Ngeri ya? Serem kan? Very deadly. Gampang ditemukan di hutan Indonesia. Betapa indahnya alam Indonesia ya. Wow. Kalau ini dibandingkan sama ular luar negeri, ini mirip banget sama Mexican Black King Snake. Tapi yang ini kobra. Jadi hati-hati. Nah, kobra ini makannya biasanya small mammals atau kadang bisa juga ular-ular lain yang lebih kecil. Tapi biasanya mamalia-mamalia kecil ya. Hey big guy. Hey. Hey. Dia tampaknya mulai capek. Ya Kings. Lihat ya. Tampaknya dia mulai capek. Jadi ya, sini, hadap sini coba. Dia nggak mau ya. Dia udah mulai teler nih. Kita lihat. Jadi hewan itu kalau tenang, biasanya dia sudah mengeluarkan tenaganya di awal seperti tadi. Dia berharap kabur, tapi kita buat edukasi dulu. Jadi antibisanya namanya adalah Polyvalent Biosafe. Hanya ada 3 jenis ular berbisa yang bisa dikasih antibisa kalau di Indonesia. Salah satunya Najas Putatrix, kedua Bugarus fasciatus atau ular weling. Yang ketiga adalah Rhodostoma atau ular gibuk. Gitu. Jadi ya, karena kasusnya cukup banyak di Indonesia, makanya kalau ketemu ginian benar-benar harus hati-hati because it's very very dangerous. Oke? Udah mau pulang kemana? Habitatnya tadi tuh di sana tuh, persis banget dia mau masuk ke sarangnya. Jadi kita balikin aja ya ke habitatnya. Ya, sono, mau sono. Ya udah, kalau gitu. Naja, waduh, ini Najanya nih. Naja, bye bye. Itu dia Najas Putatrix. Kita lepas ya. Tetap lestarikan hewan-hewan kita. Biarkan dia menjadi pelestari di ekosistem kita. Tetap ikutin King of the Jungle. Roar! Menemukan ular seperti ini menjadi pertanda bahwa kawasan ini masih menjadi habitat fauna. Sebagai predator middle, kobra ini masih memiliki musuh, yaitu predator di atasnya. Nah, nggak jarang kita akan menemukan entah predator dari kobra ini atau yang dimangsa oleh kobra ini. Hari berlarut malam, gue diinfo oleh warga bahwa di sekitar sini ada musuh dari kobra yang kerap kali terlihat berantem atau saling bertempur dengan kobra. Belum sampai-sampai, gila, capek banget. Dengar-dengar dari pengunjung juga dekat katanya. Jadi rekomendasi mana nih? Lewat Batu Ake apa lewat
Sang yang poek. Nah ternyata cerita tentang makhluk ini dan kobra sering dijadikan buku dan ulasan di berita-berita. Nah ada buku yang judulnya Riki Tiki Tavi pada tahun 1894 yang bercerita tentang Munggus. Dia tidak takut pada 2 ular kobra besar dan Munggus ini berhasil mengalahkan keduanya secara bergantian. Karena kita berbicara tentang Munggus, artinya kita akan mencari garangan. Garangan merupakan salah satu hewan lokal dari Indonesia yang senang berburu dan menjadi musuh paling bebuyutan dari ular kobra. Di mana dia tadi? Nah, seperti yang kalian tahu, kobra memiliki bisa yang sangat berbahaya. Kobra ini kalau menginjeksikan bisanya pada unit yang digigitnya atau makhluk hidup yang digigitnya, bisa langsung menyebabkan pembusukan, nekrosis, kematian, karena zat neurotoksinnya dapat melumpuhkan saraf dan zat kardiotoksinnya dapat menyerang jantung. Tapi ada satu makhluk hidup nih di muka bumi ini yang kebal terhadap bisa ular kobra ini. Di mana dia? Seperti yang udah gue sebut tadi, Munggus atau garangan. Oke. Kings. Nah, dapat itu. Lucu banget, hello. Mampus lo. Dapat guys. Dapat Kings. Dia masuk. Hey. You okay? Dia masuk ke dalam. Kru, bantu kru. Tarik kru. Waduh. Wah, tadi udah dapat padahal. Itu dia. Tapi dia ngumpet banget nih. Itu dia. Kena tuh. Ya, ini dia Kings. There you are. Aduh, bisa kabur gitu ya? Ini dia. Hai. Ini dia nih. Lihat ya. Waduh, gila gue pakai jaring kayak jaring ikan gini. Hebat juga bisa dapat. Ini dapat ekornya. Wah, gila masuk banget. Susah banget nangkep hewan ini. Mana kepalanya? Kings galak banget nih hewan. Bener-bener. Hey. Ini dia. Susah banget. Bentar. Wah. Dapat. Wah. Susah banget. Oke. Hai. Tenang. Ini pelan-pelan kok. Tenang ya. Tenang big guy. Hai. Itu dia. Iya. Nggak apa-apa. Iya, it's okay. Ini Kings. Wow. Hai. Ini dia namanya garangan Kings atau Herpestes javanicus. Ini salah satu hewan predator karnivora yang habitatnya ada di sekitar semak-semak seperti ini Kings. Dekat dengan hutan. Jadi dia ada di sekitar semak-semak, persawahan. Lihat Kings. Galak banget. Lucu banget ini. Jadi mereka ini hewan karnivora, pemangsa sebenarnya dari ular, small rodents kayak bajing, terus tikus-tikus, kodok-kodok. Pokoknya mereka makannya daging. Mereka itu kebal bisa ular. Keren ya. Jadi kalau misalkan kegigit ular ya dia nggak akan kenapa-kenapa karena dia punya anti bisa gitulah. Pokoknya di dalam tubuhnya protein dari bisa ular tuh nggak mempan. Jadi ini salah satu top predator yang keren banget. Tuh lihat kukunya Kings. Mirip banget sama musang, tapi bedanya dia nggak makan buah-buahan. Ya, lihat giginya, serem banget kan? Bisa bayangin nggak kalau kegigit? Tuh giginya nggak cuma taring depan doang, sampai belakang-belakangnya ada gigi Kings. Very dangerous. Wah. Alright.
Alright. Alright, big boy. Wah, pegangnya kan di punggung. Kenapa marah-marah? Udah tuh, lihat depan tuh. Jadi keunikan lainnya dari garangan ini, mereka tuh punya 12 suara dasar yang kita tuh sebenarnya bisa bedain, Kings. Karena kayak tadi aja tuh suaranya udah 2 atau 3 yang dia keluarin untuk melawan gue pas gue mau coba nangkep. Hebat kan? Nah, sayangnya garangan ini banyak diburu oleh orang-orang. Karena ya mungkin bentuknya yang super eksotis ya. Jadi jangan diburu, Kings, karena dia populasinya sudah vulnerable sekarang. Jadi harus tetap dijaga populasinya, apalagi di tengah kebun-kebun seperti ini. Karena ini berfungsi sangat baik untuk ekosistem kita. Nah, kalau kalian lihat nih, giginya yang tajam ini, dan mamalia ya pastinya, mereka itu membawa virus rabies. Jadi baiknya jangan dimakan garangan seperti ini, karena berbahaya, bisa aja kita ketularan rabies. Silakan kembali ke alammu ya. Hidup baik ya. Muah, muah, muah. Jangan gigit bibir saya. Oke? Bye-bye garangan. Bye. Hidup bebas. Hihi. Selama ini banyakkan orang mengira bahwa kobra merupakan top predator dari suatu daerah atau alamnya. Ternyata bukan ya. Salah satu lawan dari kobra ini merupakan hewan yang lucu sebenarnya, yaitu garangan. Saat pertarungan antara garangan dan kobra, mereka tidak akan mengendorkan serangannya nih. Karena mereka akan saling mempertahankan diri sampai titik darah penghabisannya. Dan yang luar biasa dari garangan ini adalah ini hewan yang cukup banyak membunuh dan mengalahkan ular kobra. Karena hewan ini memiliki reseptor yang mengalami mutasi yang disebut acetylcholine nicotinate. Reseptor unik ini melindungi garangan dari bisa ular yang paling beracun. Reseptor tersebut mencegah terbentuknya bisa ular yang bersifat neurotoksin dalam darah mereka. Hari ini kita bertemu 2 hewan yang sebenarnya saling bermusuhan tapi berada di suatu tempat. Kita nggak akan adu mereka karena biarkanlah alam sendiri yang mengatur siapa yang akan menjadi mangsa dan siapa yang akan dimangsa. Sekali lagi, manusia sebagai top predator seharusnya menjaga dan melestarikan habitat seperti ini. Walaupun memang akan terjadi circle of life, itu peran manusia yang paling penting untuk menjaga dan melestarikan supaya circle of life itu sendiri dapat berlangsung secara harmonis. Karena pada akhirnya kita semua adalah satu kesatuan dalam alam semesta ini, sehingga saling menjaga itu yang harus kita lakukan sebagai manusia. Once again, me and you, kita semua adalah king of the jungle. Karena kita manusia lebih pintar daripada hewan dan memiliki rasa empati lebih, maka kitalah yang harus melindungi dan melestarikan seluruh keberadaan makhluk hidup di sekitar kita. King of the Jungle! Wah! Tetap nonton King of the Jungle setiap hari Sabtu jam 10 pagi hanya di Trans TV, audreyKingoftheJungle.com, indostipets.com. Audrey King of the Jungle, let's protect our animals together. Follow along my animal adventure dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga follow Instagram Audrey A King of the Jungle dan juga TikTok. See you on the next adventure.